atau misalnya ada informasi kode apa lainnya gitu ya, selain ticker code yang menjadi primary key itu bisa disampaikan juga. Tentunya dapat mengakomodasi perubahan kode perusahaan tercatat atau penerbit menjadi 3 huruf dan 4 huruf gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berubah dari 4 ke 3 huruf, itu di sistemnya Bapak Ibu itu dapat mengakomodasi. Lalu dapat juga mengakomodasi perubahan kode efek saham, waran, right, ETF, EBA, EBA-SP, DIRE, dan DINFRA. Lalu data historikal atas entitas atau efek yang berubah itu tetap terjaga dengan baik. Lalu apabila perubahan telah dilakukan, sistem perusahaan dapat mengolah dan menampilkan kode yang baru. Jadi once itu ada efektif tanggal perubahan kode, di hari itu juga sistem internal dari Bapak Ibu atau semua pelaporan atau segala macamnya itu yang memuat kode perusahaan tercatat itu sudah menampilkan kode perusahaan tercatat yang baru. Lalu terkait dengan prosedur operasional perusahaan, tentunya kalau misalnya ada sistem yang terdampak, ada prosedur operasional juga yang terkait dengan sistem tersebut gitu ya. Nah, maka dari itu kami mohon untuk apakah kami tanya juga apakah perusahaan menyediakan prosedur untuk mendukung adanya perubahan kode saham dan efek lainnya yang diperdagangkan. Lalu yang terakhir adalah prosedur pengumuman perubahan kode. Seperti tadi, apakah memiliki prosedur notifikasi ya, semacam notifikasi gitu ya untuk perubahan kode ini kepada seluruh stakeholder dari perusahaan atau kepada klien dari perusahaan. Selanjutnya Mas Satria. Nah, ini adalah contoh formnya yang telah kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk dapat diperhatikan bahwa satu CSA ini mewakili satu perusahaan dan CSA ini dapat diisi oleh pegawai yang terkait dan dapat ditandatangani oleh direktur atau pejabat yang mewakili. Apabila hasil asesmen perusahaan tidak ada operasional atau sistem yang terdampak, maka tetap kami mohon untuk diisi dengan menceklis kolom NA, lalu diberi keterangan bahwa tidak terdampak atau tidak ada sistem atau kegiatan operasional yang menampilkan kode perusahaan tercatat. Itu untuk kami jadikan sebagai acuan dalam readiness system dari seluruh stakeholder di pasar modal. Seperti itu. Lalu juga apabila terdampak, kami mohon juga disampaikan ya apabila memang saat ini sudah bisa mengakomodir, namun kalau belum mengakomodir itu kami mohon di kolom keterangan disampaikan juga kebutuhan pengembangan dan estimasi waktu pengembangannya seperti apa, itu ya Bapak Ibu. Kami mohon juga batas akhir penyampaian form ini pada tanggal 25 April 2025. Selanjutnya, demikian dari saya atas lanjutan terkait dengan konsep layanan perubahan kode. Apabila Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut ya, informasi lebih detail, dapat ke kontak kami mengenai informasi pengembangan layanan perubahan ticker code ke esg@idx.co.id ya, India Sierra Echo Golf @idx.co.id untuk informasi lebih lanjut lagi, atau informasi mengenai pengisian form self assessment dapat juga email ke kami Bapak Ibu. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Kinanti ya. Ya, mungkin sebelum ke Mbak Kinanti izin ya Mbak Kinanti. Jadi mungkin tadi dari pemaparan dari Mbak Puspa ya terkait dengan rencana inisiatif perubahan ticker code ini ya, kami harapkan dari Bapak Ibu ya tentunya ubah lebih dahulu ya terkait dengan inisiatif ini ke depannya seperti apa. Lalu tadi dari yang sudah dipaparkan oleh Mbak Puspa memang terdapat penggunaan primary key baru ya, yaitu ISIN code ya. Jadi agar nantinya ISIN code ini diharapkan dapat menjadi primary key utama yang digunakan. Kalau sekarang kan yang mungkin digunakan kebanyakan pakai kode ticker code-nya ya. Jadi karena nanti itu berubah mappingnya menjadi yang ISIN code gitu ya, sebagai primary key. Diharapannya jika terjadi perubahan kode suatu perusahaan catat gitu ya, nanti historical data dan juga kontinuitas data identitas perusahaan catat yang dikelola di masing-masing perusahaan tetap bisa terjaga dengan baik. Lalu juga tadi
terdapat juga aspek di mana IDS atau transaksi akan menerima ya informasi terkait perubahan kode. Tapi kami harapkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin bukan merupakan IDS atau transaksi juga bisa memiliki prosedur internal ya operasional untuk memastikan jika terdapat perubahan ticker code gitu ya dari perusahaan catat tertentu, itu tetap bisa menjaga kelancaran operasional yang berhubungan dengan ticker code di perusahaan ya, agar tetap berjalan dengan lancar dan baik gitu ya proses bisnis di masing-masing perusahaan. Terkait dengan self-assessment form ya, kami juga ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan form self-assessment kepada bursa ya. Kami juga sudah ada beberapa yang menyampaikan sejak undangan kami sampaikan. Dari form tersebut kami bermaksud memperoleh informasi dari Bapak Ibu ya terkait dengan readiness dari masing-masing perusahaan, dari readiness market. Dan tentunya juga kami tertarik jika terdapat hal yang perlu kami yang perlu menjadi perhatian bagi bursa, kami mohon untuk bisa disampaikan kami ya dari form assessment tersebut yang akan disampaikan pada bursa, agar kami memiliki memiliki informasi yang memadai untuk bisa menerapkan rencana ini ke depannya agar bisa dipastikan dengan lancar ya, karena tentunya kesuksesan dari penerapan lancar rencana perubahan ticker ini tidak terlepas dari readiness dan readiness market juga penyesuaian yang diperlukan di masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu ya terkait dengan perubahan ticker code. Dan nanti tentunya terkait dengan SK perubahan kode ya, kami kan juga akan melakukan RMR, tentu kami juga nanti akan di bawah Bapak dan Ibu, jadi kami mau partisipasinya jika nanti terdapat tanggapan, kami pun tertarik untuk mendengar masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan SK tersebut ya, agar proses bisnis di masing-masing perusahaan bisa berjalan dengan lancar dengan adanya layanan perubahan teknologi ini. Mungkin itu saja sebagai wrap-up dari saya, Mbak Kinanti. Mungkin terus saja bisa serahkan kembali ke Mbak Kinanti. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Roni dan Ibu Puspa atas pemaparan yang sangat komprehensif dan informatif atas layanan perubahan kode perusahaan tercatat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mohon berkenan dapat disampaikan dengan menuliskannya di kolom fitur Q&A atau mengangkat tangan secara virtual untuk dapat kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Namun sudah terlihat ada dua pertanyaan awal di Q&A. Jadi izin saya bacakan nih Pak Roni sama Bu Puspa. Yang pertama dari Pak Renaldi. Selamat siang Bapak Ibu, untuk order book code di message huruf R dari each, apakah akan ikut berubah juga? Terima kasih. Ini satu pertanyaan dulu itu Pak Roni atau Bu Puspa. Iya, tadi mungkin saya lupa bilang di awal ya Bapak Ibu. Jadi memang kita di sini lebih kepada memberikan informasi terkait dengan konsep bisnisnya Bapak Ibu ya, tapi terkait dengan konsep teknisnya mungkin nanti kami akan adakan sesi berikutnya. Tapi memang dalam tahap sebelumnya kami juga pernah mengundang Bapak Ibu dari Desa Transaksi dan juga dari anggota bursa dalam kegiatan capacity building IT officer ya, terkait dengan pengembangan pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan di tahun lalu. Dan situ mungkin terkait dengan messaging dan diskusi data itu sudah diinformasikan. Tapi mungkin untuk pertanyaan dari Pak Renaldi ya terkait dengan order book code gitu ya, apakah ikut berubah juga atau tidak, ini kami perlu pastikan kembali ke tim teknis, karena ini mungkin bukan di lingkup kami ya di tim pengembangan bisnis, tapi mungkin di pengembangan terkait dengan sistem perdagangan. Jadi memang untuk informasi perubahan kodenya nanti akan juga disampaikan via market data feed ya, terkait dengan perubahan kode ini, dan juga terkait dengan informasi ISIN code juga akan disediakan di protokol ISH atau mungkin di market data feed yang saat ini sedang dikembangkan juga oleh teman-teman di pengembangan teknis gitu. Mungkin Pak Renaldi ya, mungkin maaf kalau kami belum bisa memberikan pertanyaan yang jawaban yang komplit, tapi mungkin nanti kami bisa get back to Pak Renaldi ya terkait dengan jawaban ini. Terima kasih. Ya, baik Pak Roni. Kita masuk pertanyaan kedua. Ini terkait izin dari Pak Nick Valentino. Izin bertanya dari pemaparan primary key-nya akan berubah menjadi ISIN code, tapi apakah untuk transaksi di bursa pun akan menggunakan ISIN code atau tetap menggunakan ticker code? Kalau untuk transaksi menggunakan ticker code ya Pak ya, karena itu merupakan identitas untuk perusahaan catat di pasar modal. Jadi ketika kita melakukan transaksi itu nanti investor tetap melakukan input kode perusahaan catatnya gitu ya. Misalkan tadi kalau ada perusahaan yang
kodenya kopi gitu ya berubah jadi teh, tentu nanti kalau misalkan perusahaan sudah beralih dari kopi menjadi teh, ketika melakukan transaksi dia menggunakan kode teh Pak untuk melakukan transaksi di pasar modal, jadi tetap menggunakan kode perusahaan catatnya. Nah, si isi ini adalah sebagai primary key-nya Pak, jadi kalau misalkan nanti ada perubahan kode perusahaan diharapkan dia masih melakukan transaksi di perusahaan yang sama Pak, jadi bukan perusahaan yang beda gitu ya. Jadi harapannya dari sisi trading pun juga tetap terjaga kode ordernya gitu ya. Yang dimaksud itu perusahaan ini gitu ya, bukan perusahaan yang lain gitu Pak. Jadi dari sisi historical data dan kelanjutan dari datanya informasi masih bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin ya Pak, kalau misalkan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Ani, Valentino. Terima kasih Pak Roni. Ini ada kelanjutan terkait ISIN code. Ada pertanyaan dari Pak Adam. Saya mau bertanya juga mengenai ISIN code. Apakah ISIN code tidak pernah berubah sepanjang masa? Kalau kami cek untuk Telkom sudah mempunyai 3 ISIN code. Mohon penjelasannya. Iya Pak, untuk ISIN code memang saat ini dikelola di KSI ya Pak, dan informasi yang kami oleh memang ISIN code itu sifatnya permanen ya, atau abadi tidak berubah. Jadi memang ISIN code ini digunakan karena memang sudah merupakan standar global, standar internasional, jadi lebih mudah dikenal gitu ya daripada kita membuat sebuah standar nomenklatur baru gitu ya seperti ISIN code. Jadi kita gunakan ISIN code karena memang sudah merupakan standar global untuk bisa mengidentifikasi efek atau mungkin entitas mana gitu ya yang terdaftar. Jadi kalau misalnya ada perubahan kode pun itu masih bisa diidentifikasi sebagai entitas yang sama. Jadi kalau kami peroleh informasi dari KSI, ISIN code itu sifatnya permanen Pak, untuk entitas, untuk efek. Baik, terima kasih Pak Roni. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya dari RTI, juga terdaftar RTI. Yang pertama, apakah perubahan tiket code ini live-nya berbarengan dengan live PSBB? Yang kedua, pengumuman perubahan tiket code dikirimkan via apa? Apakah di data feed ada? Jika ada, protokolnya seperti apa? Each atau HMDF-nya seperti apa? Kalau yang pertama tadi terkait dengan perubahan tiket code, rencana memang dari sisi readiness sistem kami targetkan di pertengahan tahun 2026 ya. Jadi setelah live-nya pengembangan proyek pembaruan sistem perdagangan dan pengawasan di bursa, itu kami harapkan secara teknis sistem sudah ready di tahap tersebut. Tapi untuk penerapan bisnisnya dari bisnis perubahan tiket itu mungkin belum pada saat live PSBB ya. Jadi live PSBB itu mungkin secara sistem sudah ready bisa mengakomodir perubahan kode, tapi untuk live bisnisnya itu nanti menunggu mungkin kesiapan dari pihak-pihak terkait ya, terkait dengan infrastruktur dan mungkin readiness dari market juga gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari Juni 2026, tapi kita lihat juga tadi ada beberapa kemungkinan ya, mungkin kita akan terapkan di periode tertentu dalam setahun. Jadi memang kita saat ini masih dalam diskusi dengan internal dan juga dengan OJK, sebaiknya momen-momen kapan ya kira-kira menjadi waktu yang cocok itu untuk dilakukan perubahan kode ini setelah sistem itu ready dan diterapkan di market itu. Jadi untuk perubahan kode tiket code itu menunggu readiness dari PSBB tentunya, jadi setelah live ya itu nanti kalau PSBB tentunya sistem itu ready untuk mengakomodir perubahan kode, tapi untuk live bisnisnya mungkin nanti diterapkan setelahnya gitu Pak ya. Jadi untuk kapal mulanya itu nanti kita targetkan di Juni 2026, tapi tentunya menunggu dari kesiapan dari peraturan dan juga dari readiness dari market. Dan kalau yang kedua tadi terkait dengan apakah diumumkan di website bursa, iya Pak. Jadi kita akan umumkan juga perubahan kode ini via website bursa, dan juga nantinya kalau di data feed kami perlu make sure kembali Pak, itu juga nanti dari pelanggan IDS data lisensi akan memperoleh juga informasinya via data feed ya kalau ada perubahan kode, karena kan nanti juga dia akan langsung tercerminkan gitu Pak ya di bagaimana datanya. Kalau dia sudah berubah kode tentu ada informasi perubahan kode, tapi kami perlu cek kembali setiap nanti fitur teknisnya gitu, karena lebih detail lagi ya, lebih ke infrastruktur dan IT-nya kami perlu pastikan kembali. Tapi tentu kita akan umumkan pertama di website gitu ya sebelum efektif perubahan kodenya, dan juga
akan ada informasi atau highlight gitu ya di pengiriman data via pada data distribution, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Roni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Darwis Fadli. Tadi disebutkan bahwa setelah dilakukannya perubahan ticker code secara historical masih bisa melihat ticker code yang lama. Apakah ini berarti historical ticker code yang lama tetap di-keep dan ticker code yang baru akan dimulai dari ketika ticker code itu berubah? Atau historical data ticker code yang lama di-copy ke ticker code yang baru? Mungkin ini lebih ke historikalnya, apakah akan ada jejak rekam perubahan ticket code-nya ya? Mungkin pertanyaannya Pak Darwis ya? Iya, ini mungkin nggak tahu, mungkin kalau misalkan saya salah paham mungkin nanti mohon dikoreksi Pak Darwis. Jadi memang nanti dari bursa kami menyediakan informasi di website bursa terkait dengan historikal perusahaan-perusahaan mana saja telah melakukan perubahan kode. Jadi akan ada informasi di mana dia akan ada kode lama dan nama barunya kode lama dan nama perusahaan apa, tanggal efektifnya kapan, dan juga ada kode baru dan nama barunya kalau misalnya perusahaan ini melakukan perubahan nama dan perubahan kode, tapi bisa juga dia hanya berubah kode atau berubah nama saja gitu Pak. Jadi karena ada historical perubahan kode dan perubahan nama di website bursa. Jadi nanti dari Bapak Ibu ya mungkin secara prosedural dia akan melakukan penyesuaian secara manual gitu ya, mungkin di masing-masing perusahaan itu mungkin bisa menambahkan terkait dengan komponen asynchro tadi ya, agar nanti apabila terjadi perubahan kode itu tetap masih bisa disambungkan dengan entitas yang tadinya kodenya misalkan tadi coffee menjadi teh gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti coffee menjadi teh, tentunya nanti transaksi yang setelah perubahan kode dia menggunakan kode teh gitu Pak, tapi masih bisa disambungkan dengan data transaksi yang masih menggunakan kode coffee gitu Pak. Jadi itu Pramerikinya menggunakan energi baru karena tujuan untuk menjaga konten kesehatannya. Nanti di bursa sendiri ketika nanti websitenya sudah disesuaikan, ketika nanti Bapak mencari informasi mengenai perusahaan coffee gitu ya, tapi kan dia sudah berubah kode. Nah terus Bapak input teh, dia tentu dia juga akan mengambil data dari transaksi yang sebelumnya gitu dengan kode lamanya Pak. Gitu. Tapi secara data dia masih menggunakan kode yang lama gitu karena transaksi sudah berlalu gitu. Tapi secara entitas dia masih identifikasi sebagai entitas yang sama gitu Pak. Nggak tahu teman-teman apakah menjawab atau tidak ya. Ini kita juga masih konsep Pak, dan ini juga belum mulai tahap pengujian, jadi harapannya nanti ini juga akan sampaikan update-nya dan informasi baru ke depannya ke Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali Pak Roni penjelasannya. Sebelum menjawab Pak Darwis, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Yanuar. Apakah jika ada perusahaan yang melakukan perubahan ticker code dan ada kemungkinan ticker code yang lama digunakan perusahaan lain, misalkan tadi coffee berubah jadi teh, kemudian ada perusahaan yang baru masuk bursa ini menggunakan ticker coffee, apakah memungkinkan? Iya, untuk saat ini teman-teman nggak sekali ya mau jadiin Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yanuar. Untuk saat ini di konsep yang sedang kami susun ini tidak dimungkinkan Pak. Jadi untuk yang telah diganti itu tidak bisa dipakai oleh perusahaan yang baru masuk lagi, baru listing di bursa gitu. Jadi harus benar-benar yang baru dan bukan kode yang telah digunakan atau kode yang telah digunakan oleh perusahaan yang listing gitu. Jadi ini tidak memungkinkan. Ya, jadi kode kalau udah kepakai Pak, dia nggak bisa dipakai oleh perusahaan. Bisa dipakai lagi. Ya. Ya, terima kasih Bu Puspa dan Pak Roni. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Pak Dharma. Yang pertama, mengapa pilihannya antara 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Kalau 1 bulan sekali akan menyulitkan pelaku pasar khususnya investor karena terlalu sering harus mengingat kode-kode yang baru. Mungkin pilihannya 6 bulan sekali dapat dipertimbangkan. Itu yang poin pertama. Yang kedua, apakah ticker code yang baru akan membawa data ticker code lama saat melihat grafik historical harga saham? Ya, silakan Pak Roni. Iya Pak, terima kasih Pak. Masukannya juga kami sedang diskusi juga di internal, kira-kira sebaiknya seberapa sering gitu ya perubahan kode ini dilakukan gitu ya.
momennya gitu, apakah setiap bulan misalkan ada informasi baru kode atau hanya setahun sekali atau setahun 2 kali, itu sedang kami kaji lebih dulu Pak ya. Jadi ini kita juga mendapatkan beberapa masukan gitu ya dari stakeholder juga dari OJK gitu terkait dengan sebaiknya seberapa sering perubahan kode ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Ini tentu menjadi masukan dari bagi kami Pak. Terima kasih. Lalu yang kedua tadi terkait dengan data di ITI ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak search gitu ya kode yang baru, dia tetap masih bisa menampilkan data transaksi yang lama Pak. Jadi tidak terputus karena memang tujuannya di sini kita menggunakan memori baru agar data historikal yang lama pun masih bisa terbawa jika perusahaan melakukan perubahan di code-nya Pak. Harapan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Dharma. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Evoni Amicu. Izin bertanya, mohon maaf jika sebelumnya telah dijelaskan dalam hal adanya perubahan ticker code atas saham, apakah issuer code-nya juga akan berubah? Jika ada perubahan tersebut dalam hal emiten juga melibatkan obligasi, apakah kode obligasi akan terdampak juga? Jadi ada perubahan di ticker code. Ya, issuer code itu maksudnya kode perusahaan catatannya Bu ya, kalau Bu Evoni ya. Jadi kalau memang kalau untuk saham kan kebetulan kode perusahaan catat dan kode efeknya sama Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan perusahaan catat melakukan perubahan kode perusahaan catat ya, tentu dari saham dan juga dari saham preference, saham biasa dan juga warrant rights dia akan ikut berubah. Nah untuk perusahaan obligasi yang tercatat dia nanti juga dia bisa melakukan perubahan kode penerbitnya Bu ya. Jadi dari perusahaan catatnya karena dia sebagai penerbit obligasi dia terdaftar di bursa, jadi si perusahaan bisa mengubah kok. Tapi untuk efeknya dia tidak berubah Bu sampai dengan ya mature. Kemarin juga kami dapat masukan dari beberapa stakeholder juga supaya ya kalau untuk kode efek karena memang dia sudah merupakan SMI ya, jadi tidak berubah sampai dengan dia mature. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan, ada penerbitan obligasi baru atau mungkin tahap obligasi berikutnya, dia akan menggunakan kode yang barunya dalam kode efek obligasinya gitu Bu. Harga sapinya. Ya mungkin seperti itu Bu ya, Bu Evoni kalau misalkan menjawab pertanyaan Ibu saat ini. Ya, terima kasih Pak Roni penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Rizky. Apakah perubahan ISIN code itu juga diumumkan? Karena saya lihat beberapa saham seperti Telkom, PTRO, RSII sudah mengalami perubahan ISIN code. Jadi jika ada perubahan ISIN code, apakah diumumkan juga? Mungkin pertanyaan itu ya Pak Roni. Silakan Ya, Pak nanti Roni. kami coba cek terlebih dahulu Pak terkait dengan pengumuman ISIN code. Sepemahaman kami ISIN code diumumkan oleh KSEI Pak. Jadi kalau misalnya ada catatan baru atau ada catatan efek baru itu nanti ada pengumuman ISIN code-nya di KSEI, dan juga ini bisa dilihat juga di website KSEI. Jadi ada database ISIN code-nya apa saja itu bisa juga dilihat di KSEI. Tapi nanti untuk dari sisi bursa sendiri kami juga nanti akan cek kembali apakah ada penyampaian informasi terkait dengan perubahan ISIN code. Tapi setahu kami yang kami juga dari rekan-rekan kami di KSEI bahwa untuk ISIN code itu untuk entitasnya dan juga efeknya itu dia akan di-assign dan dia tidak akan berubah gitu Pak ya dari ISIN code-nya. Tapi nanti kami coba akan cek kembali dari ISIN code. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di fitur chat. Izin saya bacakan juga Pak Roni Bu Puspa. Sebentar. Oke, mungkin yang pertama dari Pak Adolf Stefanus Silitonga. Selamat pagi Bapak Ibu, mau bertanya terkait tujuan atau goals dari bursa sendiri dari adanya inisiatif perubahan ticker code ini, apa saja kalau boleh di-sharing mungkin Bapak Roni dan Bu Puspa. Ya, Puspa mau? Iya baik, terima kasih Pak Ados tadi atas pertanyaannya. Jadi memang seperti yang tadi Pak Roni sudah jelaskan ya, bahwa tujuan dari bursa untuk mengembangkan layanan ini adalah karena adanya demand dari perusahaan tercatat itu sendiri ya, karena adanya perubahan nama, ada aksi korporasi, ada juga strategi baru dari perusahaan tercatat yang memang membuat
adanya kebutuhan untuk dilakukannya perubahan ticker code ini, karena ticker code ini kan juga selain sebagai kode untuk kita bertransaksi saham, kode bertransaksi kan juga sebagai brand image ya Bapak Ibu dari perusahaan tersebut gitu. Jadi biasanya kalau perusahaan yang sudah berganti nama, namun kodenya masih kode yang lama, itu kadang-kadang juga membingungkan bagi dari sisi investor gitu. Nah ini kita dengan adanya pengembangan layanan ini, kami harapkan service atau layanan yang kami berikan kepada perusahaan tercatat dan kepada investor juga lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Mas Roni? Iya, jadi sebetulnya secara konsep bisnis memang perubahan tiket ini secara konsep bisnis memang kita sediakan untuk memfasilitasi kebutuhan dari perusahaan catat untuk melakukan penyesuaian kodenya ya, karena pertama tadi sudah tidak sesuai dengan nama perusahaan, jadi secara identitas juga sudah tidak sesuai dengan nama perusahaan baru, atau mungkin dia memiliki strategi bisnis yang baru gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan bisnis yang baru di pasar modal, dia membutuhkan identitas yang baru juga di pasar modal. Jadi itu merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan tercatat untuk bisa meningkatkan dari sisi transaksi saham di pasar modal. Tapi memang ini datangnya dari perusahaan data Bapak dan Ibu ya, terkait dengan perubahan kode ticker code ini ya, karena memang itu juga kita sudah memperoleh lebih dari berapa tuh kalau salah lebih dari puluhan Pak ya permintaan dari perusahaan untuk bisa mengubah kode tagnya gitu ya, karena kalau nama sudah bisa tentunya, tapi kalau kode ticker tidak bisa. Jadi ini salah satu hal yang kita juga mungkin yang mungkin tertinggal gitu ya dari market lainnya gitu ya. Di tetangga kita pun, sekitar kita juga mereka sudah bisa melakukan perubahan ticker code di perusahaan-perusahaannya masing-masing. Jadi salah satu bentuk peningkatan layanan kepada perusahaan catat dan market tentunya itu kita akan sediakan juga bagi market kita pasti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Roni dan Bu Puspa. Untuk terkait pertanyaan mengenai materi akan kami kirimkan kepada peserta di akhir acara Bapak dan Ibu. Dan untuk CSA atau form self-assessment paling lambat dapat disampaikan tanggal 25 Mei 2025. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, ke pertanyaan Pak Chandra Prasetyo. Apakah perusahaan sekuritas yang bukan merupakan anggota bursa tetap diwajibkan untuk melakukan perubahan kode perusahaan tercatat? Silakan Pak Roni atau Bu Puspa. Iya, kalau ini bukan anggota bursa berarti ya. Kalau non anggota bursa ya, selama mengelola atau mungkin menampilkan dan juga memberikan informasi terkait dengan kode ke kliennya, atau mungkin menggunakan informasi kode di perusahaan-perusahaan, ya tentunya kami harapkan juga ini bisa ada penyesuaian ya, karena kalau misalkan nanti tidak bisa menampilkan kode yang baru, tentu akan menghambat dari sisi personal di internal perusahaan. Jadi tentunya sih kalau dari anggota bursa kan wajib menampilkan kode yang baru, tapi kalau untuk anggota bursa tentunya kami juga encourage Bapak Ibu semua untuk bisa mengelola dan juga mungkin memperoleh data kode yang baru dan bisa mengaplikasikannya di prosedur internal atau mungkin di sentral perusahaan gitu ya, agar tetap bisa terjaga dengan baik gitu proses bisnisnya gitu ya, atau mungkin transaksinya, karena kalau misalkan masih pakai kode lama mungkin nanti tidak ketemu kodenya gitu ya, yang ditransaksikan di bursa. Jadi mungkin akan ada penyesuaian gitu ya dari sisi data historical dan bisa memperoleh data kode yang baru dan bisa menampilkan kode yang baru sih. Mungkin itu sih Pak ya kalau dari kami, mungkin sarannya. Mungkin bagus Pak, ada yang mau ditambahin? Tidak ada Mas Roni, sudah lengkap. Jadi kami mohon ya kami mohon dari kesediaannya Bapak Ibu, apabila memang memiliki sistem atau prosedur atau laporan atau apapun yang menampilkan kode perusahaan tercatat, apabila nanti sudah ada perubahan kode, itu dapat merubah kodenya juga gitu, karena itu tadi supaya tidak terjadi kebingungan di sisi investor atau publik, memudahkan bagi para klien untuk melakukan investasi atau melakukan analisis dari saham tersebut. Itu sih Pak Roni, Mbak Kiki.
Ya, baik, terima kasih sekali Pak Roni dan Mbak Puspa. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, pada pertanyaan dari Pak Agung Putro, menanyakan pemberitahuan perubahan kode selain 15 hari sebelum efektif, apakah di each ada trigger perubahannya? Ya, silakan Pak Roni. Kalau untuk pengumuman tadi memang masih 5 hari sebelumnya ya. Nah, supaya 15 hari itu adalah waktu kapan perusahaan menyampaikan permohonan perubahan kode. Tapi kan untuk ini memang kita masih dalam tahap penyesuaian SK atau mungkin landasan hukum perubahan kode. Jadi mungkin masih ada opsi-opsi lain yang mungkin bisa lebih panjang atau mungkin kalau 5 hari mungkin dinilai masih kurang gitu ya, bagaimana untuk melakukan penyesuaian mungkin bisa kita pertimbangan untuk bisa diperpanjang dari pengumuman sampai dengan tanggal efektif. Tapi tadi kan kita juga sedang mengekspor juga kemungkinan adanya perubahan kode dilakukan hanya dalam kurun waktu mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya, melihat dari agar tidak menimbulkan kebingungan di market dan mungkin tidak menimbulkan proses investasi yang cukup berbelit di stakeholder. Kita juga masih dalam tahap mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam menyusun prosedur dan persyaratan pelaksanaan hukum untuk perubahan kodenya. Nah, kalau untuk HMDFTI ya terkait dengan penyebaran informasi, kami tentunya perlu melakukan pengecekan kembali Pak dengan tim teknis kami gitu ya, karena saya tahu kami untuk informasi terkait dengan ISIN itu akan disampaikan via maka database atau HMDF. Tapi untuk trigger perubahan kode, jika ada perubahan kode dia akan langsung mengubah kodenya Pak dari distribusi data tersebut, karena nanti kan HMDF dia akan menggunakan ISIN code sebagai dinamikinya untuk aktivitas tertentu gitu ya, aktivitas yang ada di perdagangan di bursa gitu ya. Tapi itu ada perubahan kode, ISIN tetap masih sama tapi dia kode berubah gitu. Jadi mungkin nanti dari situ akan terlihat gitu Pak ada perubahan kode tidak mungkin ya. Tapi untuk detail siapa nanti kami akan coba cek kembali ke tim teknis Pak. Dan tentunya kedepannya kita akan ada sosialisasi tambahan, kayaknya masih sosialisasi tahap awal gitu ya, agar market juga aware gitu ya, karena inisiatif ini tentu kita harapkan juga bisa sebagai langkah awal gitu untuk mempersiapkan gitu ya, dan juga aware gitu akan adanya inisiatif ini ke depannya. 2 juta. Berarti masih kurang berapa tuh? Terima kasih Pak Roni. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Fakih. Apakah CSA untuk data vendor dan AB sama? Dan jangka waktu pengiriman terakhir CSA tetap di 25 April mungkin? Silakan Bu Puspa. Ya, mohon maaf, mungkin tadi ada kesalahan sedikit ya Bapak Fakih. Untuk CSA terakhir di 25 Mei ya Bapak Ibu, di bulan depan. Jadi kalau di 25 April itu besok jadi semua sama untuk data vendor, AB dan seluruh stakeholder yang kami kirimkan itu di 25 April 2025 ya. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Puspa atas jawabannya. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya dari Bu Dian Danisworo. Apakah setelah ticker code berubah, kode baru tersebut langsung digunakan oleh KC pada hari itu atau berlaku pada T+2? Oke, silakan Pak Roni atau Bu Puspa. Pertanyaan dari Bu Kami Dian. harus cek kembali ke tim KSDI terkait dengan kapan IC tersebut berlaku ya, tapi tentunya ketika efek atau mungkin mulai perdagangan di bursa dia harusnya sudah berlaku ya ISIN code-nya ya. Tapi nanti kami perlu cek kembali Bu, kami juga mungkin belum memiliki informasi atau menjawab Bu hari ini. Tapi nanti kami akan sampaikan informasinya kembali. Baik, terima kasih Pak Roni. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adri. Ada pertanyaan, mengapa harus ISIN code yang dijadikan primary key? Bisa juga menggunakan solusi tambah field ISIN code saja, jadi AB tidak mengalami perubahan yang cukup besar gitu untuk ticker code ini. Mungkin ada tanggapan Bapak Roni atau Puspa? Nah, tadi yang mana berarti nanti masih juga lagi baca di apa chatnya. Sorry, iya yang di bawah ini dari pertanyaan Pak Adri di bawahnya Bu Diana Disoro, mengapa harus ISIN code yang dijadikan primary key? Apakah bisa ada solusi tambahan, hanya perlu menambahkan field ISIN code gitu, agar perubahan di AB tidak terlalu major gitu ya? Ini ada tanggapan Pak Roni? Iya Pak Andi, jadi
kita pun juga menambahkan kolom baru ya sebagai primary key-nya ya. Jadi yang kalau sekarang primary key mungkin isinya kode sahamnya Pak ya. Nah, nanti kan kalau berubah kode berarti kan dia akan terlihat seperti perusahaan baru gitu Pak ya. Jadi yang lama tidak kelihatan lagi datanya gitu Pak. Nah, supaya kontinuasi datanya tetap masih bisa berjalan dan terjaga gitu ya. Karena kita perlu melihat dari kontinuitas transaksi sahamnya gitu Pak. Jadi supaya kalau misalnya ada perubahan kode di tengah-tengah perusahaan itu masih bisa kita tarik datanya untuk melihat transaksinya gitu Pak. Nah, di kita pun juga di sistem kami yang terdampak kita menambahkan kolom baru Pak untuk ISIN code. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan kode, dia masih bisa diidentifikasi sebagai perusahaan yang sama Pak, bukan sebagai perusahaan baru atau mungkin sebagai efek lain gitu Pak. Jadi harapannya sini kami juga butuh dukungan dari anggota bursa tentunya gitu ya, supaya bisa melakukan penyesuaian dan misalkan kami terdapat masukan gitu ya, kami juga tertarik untuk mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu dari anggota bursa gitu Pak. Jadi tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Bapak Ibu dan anggota bursa ya, agar ini bisa diterapkan dengan lancar. Begitu mungkin Pak penjelasan sementara dari kami. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Joko Buana, apakah ada biaya yang timbul bagi perusahaan tercatat dalam melakukan perubahan ticker code ini? Iya, ini kalau untuk biaya memang di bursa-bursa lain itu ada di bursa juga ada biaya yang dikenakan gitu ya bagi perusahaan atau melakukan perubahan kode, karena itu merupakan dari aspek mekanisme proteksi kepada pasarnya gitu supaya perusahaan tidak semena-mena melakukan perubahan kode gitu ya Pak ya. Tapi ini juga kami sedang melakukan penyusunan landasan hukumnya gitu ya, dari sisi prosedur dan persyaratan apa saja sih yang perlu diperhatikan bagi bursa gitu ya, agar bursa tidak seringkali melakukan perubahan kode gitu Pak. Jadi ini sudah kita atur juga gitu ya terkait dengan mekanisme proteksinya gitu Pak. Jadi untuk yang biaya kami juga belum tahu apakah ini diperlukan atau tidak gitu, tapi nanti kami akan sampaikan update-nya gitu Pak di acara-acara transaksi berikutnya ketika nanti ada aspek baru bisa kita sampaikan di rencana penerapan ticker code ini Pak ke depannya. Terima kasih Pak Roni. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Ibu April M. Likuajang, kapan rencana penerapan perubahan ticker code ini mulai akan dilakukan? Iya, baik. Kalau untuk rencana penerapannya kita harapannya untuk belum ada yang sistem itu ready di pertengahan tahun depan. Tapi untuk ready bisnisnya gitu ya, ketika perusahaan memulai melakukan perubahan kode itu mungkin kita nanti akan lihat kembali gitu ya dari sisi persiapan dari market kita gitu ya, baik dari sisi SRO keperentusan gitu ya, dan dari OJK juga dari anggota bursa tentunya gitu ya, Adisata Lisensi dan juga dari Bapak Ibu dari anak usaha Bapak BAE dan Bapak Surya sini semua gitu ya, kita lihat kalau misalkan sudah ada prosedur internal dan juga sudah bisa memastikan bahwa nanti ada perubahan kode itu masih bisa tetap terjaga gitu ya secara personal di masing-masing perusahaan, secara bisnis bisa berjalan lancar. Itu nanti kita akan pertimbangkan juga Bu terkait hal tersebut gitu ya, karena tentunya perubahan kode ini kan melibatkan banyak pihak gitu Bu ya. Tapi secara sistem dan sistem dan infrastrukturnya, kalau dari bursa kami harapkan sih targetnya di pertengahan tahun depan ya kalau salah, untuk yang pengembangan ini kita kembangkan bersamaan secara paralel dengan pembangunan sistem perdagangan bursa yang itu akan ditargetkan di April 2026. Jadi secara proses infrastruktur dia akan ready di April 2026, tapi untuk proses bisnisnya nanti kita akan umumkan kembali Bu ya. Jadi mungkin harapan kami sih bisa dimulai di pertengahan tahun 2026 setelah sistemnya ready semua. Itu mungkin target kita Bu, tapi nanti kami juga menunggu masukan dari Ibu tentunya dari forum assessment ini, supaya nanti kalau misalkan ada hal yang perlu kita pertimbangkan, kami juga tertarik untuk mendengarkannya. Ya, makasih Pak Roni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Tri Setiawan, apakah ticker code yang sudah diganti bisa digunakan dengan emiten lainnya? Kalau bisa, berapa lama bisa digunakan oleh emiten lainnya? Nah, tadi agak mirip seperti yang tadi ya Bapak Ibu, tapi mungkin biar memperjelas, mungkin dari Pak Roni Sambu Puspa boleh memaparkan lagi? Iya, apalagi untuk ticker code yang sudah pernah digunakan atau untuk ticker code yang seharusnya sudah ada listing itu sudah tidak dapat digunakan kembali Bapak Ibu untuk konsep yang sekarang ya.
Jadi harusnya benar-benar baru di rekodnya. Baik, terima kasih Bu Puspa. Selanjutnya pertanyaan lanjutan dari Pak Adolf. Jadi berdasarkan tanggapan tadi dari Bursa, kurang lebih inisiatif dari Bursa ini triggernya adalah dari perusahaan tercatat. Apakah Bursa dalam inisiatif ini juga turut mempertimbangkan mengakomodir kebutuhan dari stakeholder yang lain juga termasuk AB gitu. Apakah memang seluruh AB harus mengikuti inisiatif ticker code ini? Mungkin dari Pak Roni atau Bu Puspa ada tanggapannya? Iya Pak, tentunya penerapan ini juga membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait ya, termasuk juga anggota bursa. Jadi karena memang ticker code ini kan komponen yang utama digunakan dari sisi investor kita gitu ya, untuk melakukan transaksi. Dan kalau misalkan nanti sistem atau mungkin infrastruktur di stakeholder terlibat atau mungkin di anggota bursa belum bisa menampilkan kode yang sudah berubah, tentu kan akan menyulitkan dari nasabahnya kita yang melakukan transaksi saham di pasar modal. Jadi kami harapkan sih, kami juga membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua gitu ya, agar perubahan kode ini bisa terus maksudnya infrastruktur atau prosedur bisa memperoleh dan juga mengolah gitu ya. Dengan adanya perubahan ticker code ini kan tentu akan berpengaruh juga gitu loh ke proses transaksi atau mungkin proses stabilisasi yang ada di perusahaan. Jadi harapannya kalau masih pakai kode yang lama takutnya nanti tidak bisa terverifikasi gitu loh perusahaan yang ini dengan ditransaksikannya. Jadi harapannya sih untuk kode baru ini bisa juga dilakukan penyesuaian gitu di masing-masing stakeholder dan juga anggota bursa gitu. Karena kan tentunya kalau dari anggota bursa kan itu merupakan komponen utama juga gitu untuk tampilkan ke nasabahnya di online atau mungkin di sistem back office di AB gitu ya. Jadi supaya mempermudah proses transaksi saham di pasar modal gitu. Kalau misalkan tidak berubah, takutnya dia akan menghambat gitu mungkin. Jadi akan ada step tambahan mungkin yang akan membuat delay gitu dari transaksinya. Ya mungkin itu sih Pak kalau yang bisa kami sarankan ya dari kami. Tapi kami harapkan sih dukungan dari setiap stakeholder yang dinilai terlibat dari adanya perubahan kode ini untuk berdampak, yang harapkan bisa juga melakukan penyesuaian prosedur gitu atau mungkin penyesuaian di infrastrukturnya gitu untuk bisa memperoleh dan dalam proses adanya perubahan ticker code. Itu mungkin ya Pak ya. Jelas sementara, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Iya, terima kasih Pak Roni semua pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Arina Rahman. Apakah dokumen teknis terkait perubahan ini sebelum dilengkapi CSA? Mohon maaf. Apakah ada dokumen teknis terkait perubahan ini sebelum dilengkapinya CSA dan dikumpulkannya CSA tersebut? Mungkin untuk pemahaman lebih baik ya dokumen teknisnya. Iya, iya. Pak Puspa ya, mungkin kalau saat ini kita belum ada informasi yang sangat mendetail terkait dengan prosedur perubahan kode efeknya, karena memang kita juga masih melakukan penyusunan SK perubahan dan pemasangan kode perusahaan catat gitu ya. Jadi kalau ada perubahan kode nanti dari perusahaan catat dia seperti apa prosedurnya gitu ya. Dan juga nanti di sisi teknisnya pun, karena memang juga kita masih ada update dan pembangunan sistem perdagangan, nanti kita menggunakan sistem perdagangan yang baru Bu. Jadi nanti kita akan sampaikan kembali di tahap-tahap proses berikutnya. Tapi memang untuk yang form saat ini kita harapkan sih kita bisa memperoleh informasi awal dulu. Ini juga ini merupakan sesi awal yang kami lakukan ke semua stakeholder hari ini yang peserta. Jadi kami harapannya sih nanti kita bisa memperoleh informasi untuk mengukur kira-kira saat ini kondisinya apa gitu di masing-masing stakeholder yang kami lihat terlibat dari atau mungkin terdampak dari adanya perubahan teknologi ini. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah punya spek teknis atau mungkin dokumen teknis yang bisa lebih memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan pengiriman datanya atau mungkin distribusi informasinya via apa, terus apa saja yang harus disampaikan, nanti kami akan sampaikan juga segera mungkin ke Bapak Ibu jika memang sudah disepakati juga di internal juga di regulator terkait Bu. Jadi nanti kita Begitu ya.
untuk menjawab pertanyaan sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan dari lanjutan dari Pak Adam. Bentuknya seperti diskusi Pak Adam ya. Jadi Pak Adam itu menemukan informasi kalau dari yang didapat bahwa setiap ada stock split itu akan terciptanya stok kode ISIN yang baru gitu. Jadi untuk membedakan saham lama dan saham baru. Tapi mohon maaf Pak Adam, ini belum ada pertanyaannya. Mungkin Pak Adam hanya share info. Jadi setiap split itu akan menciptakan ISIN yang baru. Sama kalau ticker code berubah, apakah sebuah keharusan historical datanya juga dirubah? Karena kendala terbesarnya di historical data di back office dan di market info. Mungkin ada masukan tanggapan Pak Roni atau Bu Puspa? Iya Pak Adam, saya juga terima kasih atas info yang disampaikan terkait dengan stock split ya Pak. Jadi ada stock split ini, apakah ada perubahan ISIN code-nya? Ini kemarin juga kami juga sedang melakukan kooperasi dengan rekan kami di KSI ya terkait dengan adanya stock split ini. Apakah jika terdapat stock split itu ISIN code-nya ikut berubah gitu dengan adanya nilai saham yang baru? Ini kami mungkin belum bisa jawab untuk saat ini ya, kira-kira nanti dampaknya ke bisa perubahan kode ini seperti apa. Tapi memang nanti kami juga akan pertimbangkan masukan dari Pak Adam ini. Terima kasih banyak Pak terkait dengan ISIN code-nya. Kira-kira apakah nanti akan ada kode baru bisa menggunakan, tapi tentu kita akan pastikan kembali Pak ke rekan kami di KSI. Kemarin juga ini sudah tandakan ini ya Mbak saya ke KSI dengan software itu gimana gitu ya. Tapi kita mencoba sampaikan kembali Pak ke Bapak jika nanti ada informasi baru ya, tentu di tahap sesi berikutnya kita akan sampaikan informasi yang paling update Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Iya, satu lagi sebenarnya tadi ya, jadi Pak Adam juga. Iya Pak, memang sebenarnya tadi kita juga ingin pastikan bahwa kalau di kami memang secara data kan diharapkan untuk data transaksional ya, misalkan kita melihat data transaksi sebulan, tapi terus kita melakukan perubahan kode di tengah bulan. Nah, kita harapkan ketika nanti end of the month, ketika tarik data perdagangan itu kita bisa tarik juga data yang tadi masih pakai kode yang lama gitu Pak. Jadi harapannya secara historikal itu pun masih bisa ditarik data-data yang lama dengan kode yang lama, tapi mungkin waktu kita query pakai kode yang baru gitu Pak. Jadi harapannya sih kita masih bisa menjaga continuity dari data historikal. Jadi masih nyambung gitu Pak, ketika ada perubahan kode lama data lama masih nyambung dengan data yang baru. Jadi harapannya sih memang ini bisa dilakukan penyelesaian juga gitu Pak ya, agar historical data tetap terjaga dengan baik. Perlu diadain lagi, makanya lagi sibuk Iya, banget, banyak kerjaan, Ada. Baik, untuk di chat sebenarnya satu pertanyaan lagi dari chat. Pertanyaan dari Bapak Nugraha. Selamat siang, untuk perubahan ticker code apakah akan diumumkan lewat distribusi email melalui pengumuman KSI juga? Jadi selain bisa apakah KSI juga akan mengumumkan? Iya, pertanyaan yang menarik Pak. Kami juga memastikan kembali ke tim KSI karena ini sudah merupakan apa namanya konsep bisnis baru ya, tapi kalau sekarang ada perubahan nama dia ikut diumumkan. Iya, mungkin itu mirip Pak dengan perubahan nama perusahaan catat Pak, karena ini kan dia waktu diumumkannya dia mungkin bersama dengan perubahan nama gitu atau perubahan kode, atau mungkin hanya berubah kode tapi tidak berubah nama, bisa juga Pak, mungkin sebaliknya. Jadi sebenarnya kalau sekarang sudah ada informasi perubahan nama dari KSI, harusnya itu juga masuk ke lingkup pengumuman dari KSI juga. Itu sih yang mungkin ya, tapi mungkin nanti kami perlu pastikan kembali ke tim KSI karena ini merupakan proses bisnis baru Pak. Ada berapa? Ini ada uang 11 juta. Terima kasih Pak Roni Puspa. Jadi kita masuk ke dua pertanyaan terakhir yang ada di fitur Q&A. Yang pertama, apakah ada Bapak Yudi Chandra? Apakah kedepannya nanti akan ada perubahan kode AB juga? Iya Pak Yudi, menarik ini. Kami juga kemarin sempat diskusi juga ya, tapi mungkin untuk saat ini belum ditentukan Pak, karena memang kebutuhan dari pesantrennya sudah cukup mendesak Pak. Kami juga siap untuk memperoleh permintaan perubahan kode dari perusahaan catat, dan semakin kesini semakin menumpuk gitu Pak PR. Jadi kami harapkan sih pesantren kita bisa terapkan gitu Pak di market terlebih dahulu. Tapi untuk yang kode AB tentu kami nanti perlu bicarakan kembali Pak ya, bicarakan kembali. Tapi kami terima dulu masukannya gitu ya Pak Yudi. Terima kasih.
tapi jelek gitu. Baik, yang terima kasih Pak Roni. Untuk yang ini mungkin lebih ke usulan yang masukan ke bursa dari Bapak R.A. Sofia, khusus Bapak Ibu mungkin sosialisasi CSA juga ke vendor Bofis, karena kalau vendor ready pasti sebagian besar Abis juga ready. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Roni Bu Puspa. Ya, kami sangat welcome sekali Pak masukannya. Kami juga mungkin perlu melakukan sesi khusus dengan vendor office ya, back office. Nanti kami melakukan awareness terkait dengan inisiatif perubahan kode ini ya. Nanti kalau misalkan dari sisi teknologi sudah memahami dan juga bisa mengerti ke infrastruktur di AB gitu bisa mengisi jasanya Pak. Iya, kami terima kasih pada masukannya digambarkan dimasukkan ke rekan di office atau di vendor office. Nanti belum apa namanya? Baik, terima kasih Pak Roni Ibu Puspa. Karena saya mau mastiin dia gambar dulu. Suaranya sebenarnya masih di mute Mbak Tina tuh. Mohon maaf ya, sorry terima kasih Pak Roni Ibu Puspa. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup acara hari ini, Toko besi kapan? ada Ibu Mutia jika kode tikerku berubah, kami harus melakukan penyesuaian di sistem back office juga ya Bapak Ibu. Mungkin silakan Bapak Roni Ibu Puspa pada tanggapan. Iya Bu, jadi kalau ada perubahan kode tentunya office juga bisa dilakukan enhancement ataupun penyesuaian ya agar bisa memproses kode yang baru dari entitas yang sama gitu. Mungkin ini mirip dengan perubahan nama gitu Bu. Jadi kalau ada perubahan nama dia akan terupdate gitu di office, jadi harapannya sih nanti kalau ada perubahan kode bisa juga terupdate di sisi office. Tapi karena perubahan kode ini mungkin agak lebih kompleks dari hanya perubahan nama, karena kan kode saat ini dipakai sebagai primary key ya untuk data-data transaksi dan data-data pengenal efek atau mungkin perusahaan yang diselesaikan. Jadi harapannya sini kita harapkan dari sisi office pun bisa dilakukan penyesuaian dan mungkin mengecekkan kalau misalkan belum bisa mengakomodir perubahan kode. Ada ini nggak tahu Penjelasan sementara itu mungkin dari kami. Baik, sepertinya untuk dari pertanyaan di chat maupun di fitur ini sudah habis nih Pak Roni dan Bu Puspa. Berarti dengan demikian sesi tanya jawab kami tutup. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Roni dan Bu Puspa atas pemaparan dan diskusi yang sangat informatif pada hari ini. Semoga pemaparan dalam webinar hari ini dapat meningkatkan pemahaman dan awareness dari Ibu dan Bapak mengenai rencana penerapan inisiatif layanan perubahan kode perusahaan tercatat, sehingga dapat membantu dalam pengisian form self-assessment yang telah dikirimkan melalui email bersama dengan undangan sosialisasi pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, sebagai general reminder mungkin kita informasikan kembali mohon perkenan kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengisi form self-assessment-nya atau CSA, control self-assessment yang dapat disampaikan ke BI melalui email iesg@iesg.id selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2025. Jadi masih sekitar 1 bulan lagi Bapak Ibu. Baik, dengan demikian demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dan perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemasaran itu ya belum sih. Emang gede-gede itu sok gitu. Gimana Pak?